Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada, apa kabar? Berikut sebuah film yang berjudul Elegy yang dirilis tahun 2008. Gimana ceritanya? Yuk siapkan kopi, duduk manis, dan inilah dia. Film dimulai dari seorang profesor budaya tersohor bernama David sering hadir di acara televisi sebagai pengamat budaya kontemporer. Selain itu, David juga sebagai pengajar di sebuah universitas. Nampaknya ada sesuatu yang membuatnya menarik di saat ia mengajar, yaitu seorang mahasiswi cantik yang bernama Consuela. Consuela ini adalah seorang pekerja yang menyempatkan waktunya untuk kuliah. Jadi tak heran jika penampilannya beda dari mahasiswi yang lainnya. David yang sebenarnya tertarik oleh kecantikan Consuela harus rela menahan diri untuk tidak mengungkapkan perasaannya itu, karena dia berkomitmen tidak akan membuat kegaduhan di kampus itu. Singkat cerita, tibalah momen kelulusan untuk peserta didik di universitas itu. Di momen itu semua terlihat sangat senang, tak terkecuali David dan Consuela. Merasa Consuela sudah lulus dari pendidikan, David yang boleh dibilang tua-tua keladi, makin tua makin jadi, nekat PDKT dengan Consuela. Walaupun usianya terpaut jauh dengan Consuela. Esok harinya David merasa sok belagu pamer, cerita sama sahabatnya yang seorang duda bernama George. David bercerita kalau dia dapat gebetan seorang mahasiswi cantik yang baru lulus bernama Consuela. Mendengar hal itu, George sebagai sahabat yang baik tentunya mendukung sepenuhnya tentang perasaan si David itu. Malam harinya David bertemu sahabat wanitanya yang lain yang bernama Caroline. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau David ini memang dasar buaya buntung. Tanpa pernikahan tapi dia sering melakukan esek-esek sama sahabatnya yang sudah ia jalani selama 20 tahun. Buset, menang banyak loh Fit. Suatu hari terlihat David bersama Consuela sedang berada di sebuah pertunjukan. Dengan rayuan mautnya dia bisa meluluhkan hati Consuela hingga Consuela mau diajak nginep di rumahnya. Sementara di rumah David yang hanya mereka berdua, di malam yang sepi, sunyi, dingin, Consuela pun harus rela menyerahkan kehormatannya untuk yang pertama kalinya buat si David. Setelah kejadian itu, David yang merasa usianya terpaut jauh dari Consuela merasa sadar diri bahwa Consuela tak mungkin mau menerima cintanya. Namun ternyata anggapan David itu salah. Consuela setelah melakukan itu yang pertama kalinya dengan David jadi merasa nyaman dan ingin selalu mengulanginya lagi. Angel wis angel. Karena sering bersama dan selalu berakhir dengan berolahraga bersama, kini David merasa takut kehilangan Consuela. Begitu juga dengan Consuela yang merasa sudah dienakkan oleh David. Tibalah si David yang kini merasa bingung harus memilih Caroline yang sudah 20 tahun ia tidurin itu secara gratis atau Consuela seorang gadis belia yang sudah menyerahkan kuil legit untuknya. Di suatu malam tibalah giliran Caroline yang harus mendapatkan jatah dari David. Namun ketika Caroline ke kamar mandi menemukan pembalut wanita, ia pun menanyakan hal itu ke David. Ini punya siapa? Kok ada di kamar mandi? Kamu selingkuh ya? David ketahuan. Namun bukan David namanya kalau tidak bisa mengelak. Di suatu hari Consuela mengajak David untuk datang ke acara keluarganya, bermaksud untuk mengenalkan David ke keluarga besarnya Consuela. Namun David yang sudah merasa minder akhirnya nggak datang di acara itu. Consuela yang merasa kecewa karena David nggak bisa hadir ke acaranya itu, lantas menelpon David yang kurang lebih bertanya, "Gimana sih kok nggak datang? Kan ini acara keluarga aku." David pun menjawab, "Maaf Neng, nggak bisa datang, malu." Dan semenjak kejadian itu David dan Consuela tak pernah lagi berkomunikasi. Lama tak bertemu dengan Consuela membuat David galau hingga dia menyadari kalau dirinya hanyalah laki-laki pengecut yang tak berani menghadapi kenyataan.
Sebagai sahabat, George tentunya mencoba untuk menghibur David agar bisa tersenyum seperti dulu lagi. Kemudian George mengundang David sebagai tamu utama di acara seminar kampus. Namun saat lagi sambutan, George tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri. Dilarikan ke rumah sakit, namun dokter mengatakan George terkena stroke akut hingga nyawanya tak bisa ditolong lagi. Di suasana duka ini, David jujur ke Caroline tentang pembalut tempo hari. Ia mengatakan kalau pembalut itu milik Consuela, gadis yang ia kenal akhir-akhir ini, namun sekarang sudah tak berhubungan lagi. Mendengar hal itu, Caroline bukannya marah, namun justru menyikapinya dengan kepala dingin dan menganggap biasa saja. Sementara David yang pikirannya masih ke Consuela, ia merasa gelisah dan memutuskan untuk menghubungi Consuela, lantas janjian untuk bertemu. Tak lama Consuela datang dengan penampilan yang agak berbeda. Ia mengatakan kalau kini ia terjangkit penyakit kanker payudara. David yang namanya buaya buntung takkan menyia-nyiakan kesempatan itu untuk balikan lagi sama Consuela. Bahkan ia mengatakan alasannya dulu kenapa ia nggak datang di acara keluarganya itu. Tak lain dan tak bukan karena dia takut hubungannya dengan Consuela tak direstuin oleh orang tuanya. Kemudian Consuela memeluk David sambil mengatakan kalau sampai detik ini ia masih sayang sama David. Esok harinya Consuela menjalani operasi kanker payudaranya. David yang mengetahui hal itu harap-harap cemas sambil menunggu kabar berikutnya dari Consuela. Tak lama David mendengar kabar bahwa operasi Consuela berhasil. Dengan semangat 45, David bergegas ke rumah sakit untuk bertemu Consuela. Setelah bertemu, David berjanji akan setia terhadap Consuela dan tak akan pernah meninggalkannya lagi. Tamat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ending yang menghanyutkan. Cinta adalah ketulusan, bukan sebuah alasan. Cinta suci datang dari hati, bukan untuk disakiti. Hanya kepada ketulusan kita mampu belajar makna dari sebuah keikhlasan dalam kehidupan. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.